usia nikah, maka di kala ini Allah membuat peraturan bahwa pernikahan pertama kali, yaitu pada masa Nabi Adam itu, seorang saudara kandung diperbolehkan atau masih diperbolehkan mengawini saudara kandungnya sendiri. Tetapi sudah ada aturannya. Aturannya yaitu saudara kandung itu boleh dinikahi asal bukan saudara kembar, bukan saudara kembarannya. Karena secara sunatullah dilalah, menurut riwayat, istrinya Nabi Adam itu setiap kali mengandung itu berisi dua jenis kelamin, seperti burung merpati itu biasanya telurnya isi dua, dan kemudian dari dua telur itu kalau nanti menetasnya terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Begitulah kira-kira menurut yang kita amati sekarang ini. Nah, maka oleh karena itu kelahiran yang terjadi pada masa Nabi Adam itu adalah kelahiran yang selalu lahir dalam keadaan kembar. Ada laki-laki, ada perempuan, begitu dan seterusnya. Nah, setelah menginjak dewasa, sudah usia nikah, maka sudah barang tentu mereka ini juga kepingin melaksanakan apa yang dinamakan dengan rumah tangga. Nah, di saat itu, saudara-saudara, ada sedikit konflik kepentingan, di mana putra Nabi Adam yang bernama Qabil itu tidak mau mengikuti aturan Allah, yang mana aturan Allah itu boleh menikah dengan saudara kandung asal bukan satu kembaran. Nah, si Qabil ini sangat kepingin sekali menikahi saudara kembarannya. Karena apa? Karena secara kebetulan saudara kembaran Qabil ini mempunyai paras yang cantik, menarik, menawan, wajahnya diceritakan bercahaya. Makanya dia dijuluki dengan Wadi'ah. Jadi Wadi'ah ini artinya seorang perempuan yang wajahnya menarik atau bercahaya. Berbeda dengan kembarannya si Habil. Kembarannya Habil itu wajahnya tidak menarik sebagaimana yang dimiliki oleh kembarannya si Qabil. Makanya dia dijuluki sebagai Damimah. Damimah itu artinya orang yang berparas jelek.
Itulah asal mulanya. Maka kemudian si Qabil, tatkala Allah mengatur tentang peraturan nikah, yang mana seorang saudara kembaran tidak boleh nikah dengan kembarannya sendiri, si Qabil merasa keberatan. Namun kemudian saudara-saudara, Allah Maha Bijaksana masih ingin memberi peluang kepada si masing-masing putra Adam itu. Oke, apa maunya? Tetapi dengan satu syarat, karepmu tak turuti, tapi kon yo kudu nuruti aku, begitu. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam agar menyuruh putra-putranya itu berkorban. Jadi motivasi berkorban waktu pertama kali itu, motivasinya adalah karena rebutan cewek. Gitu. Ya. Mengapa? Karena si Qabil itu tidak mau melaksanakan apa yang diatur oleh Allah. Nah, sementara si Habil, dia no comment. Ya, maklum menurut psikologi, mesti yang diuntungkan itu adalah pihak Habil. Karena apa? Karena kembarannya jelek, sedangkan dia tidak diperintah mengawini kembarannya, tapi mengawini kembaran si Qabil. Jadi ibaratnya begitu, ya setepaan gitu aja. Tapi yang merasa keberatan itu si Qabil, karena dia merasa rugi. Ayo kembaranku seorang perempuan yang cantik, tapi kenapa saya harus nikah dengan perempuan yang jelek? Begitulah kurang lebihnya. Saudara-saudara sekalian, maka kemudian Nabi Adam menyerukan atau memerintah kepada putra-putranya, kalau kamu ingin bersikukuh untuk mengawini apa yang kamu inginkan, maka Allah perintahkan kepada kalian untuk berkurban. Nah, siapa yang kurbannya diterima, itu nanti dialah yang boleh memilih mana yang ia sukai atau siapa yang ia inginkan. Begitu saudara-saudara sekalian. Walhasil setelah beberapa saat kemudian mereka sepakat bahwa akan melaksanakan kurban demi memenuhi hasrat mereka masing-masing. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa profesi yang dimiliki oleh Qabil itu adalah seorang petani. Ya, itu profesinya si Qabil. Jadi dia sangat handal untuk mengelola tanaman atau bercocok tanam. Sementara si Habil profesinya adalah ahli peternakan. Nah, dari peristiwa atau dari dua keahlian yang berbeda ini, maka Allah perintahkan untuk berkorban.
dari hasil karya mereka sendiri. Nah, inilah berbeda dengan kurban pada zaman Nabi Ibrahim, berbeda dengan kurban pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pada mulanya kurban itu dilaksanakan berdasarkan apa hasil karya yang mereka lakukan. Karena hasil karya yang sudah berhasil menghasilkan sesuatu pendapatan, suatu kekayaan, maka harus dikorbankan dalam rangka mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah itu. Nah, rupa-rupanya si Qabil ini melaksanakan perintah itu sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban. Jadi supaya dia tidak dituntut dengan kewajibannya, maka ya dilaksanakan aja. Jadi artinya Qabil dalam rangka melaksanakan kurban itu kurang tulus hatinya. Ya. Maka oleh karena itu menurut riwayat, Qabil di dalam mengeluarkan barang yang akan dikorbankan itu dipilihkan hasil pertanian yang jelek-jelek. Jadi kalau misalnya buah gitu ya buah yang tidak enak, buah yang mungkin kecil-kecil dan sebagainya. Karena sekedar dia sementing wis tak tokno kewajibanku gitu. Nah, berbeda dengan si Habil. Habil itu di dalam melaksanakan perintah Allah itu justru dia sangat tulus untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, maka dia pilihkan hasil pekerjaannya, yaitu sebagai ahli peternakan, dia memilihkan domba yang paling bagus, dipilihkan yang sehat, dipilihkan yang gemuk, yang besar, dan sebagainya. Bahkan menurut riwayat diterangkan bahwa Habil tatkala menyerahkan hewan korbannya itu disertai dengan tetesan air mata. Bukan karena Habil tidak ikhlas, bukan Habil merasa eman-eman, tidak. Tapi Habil merasa tidak ingin berpisah dengan kambing atau domba kesayangannya itu. Karena menurut riwayat juga bahwa kambing yang dipilih oleh Habil untuk dikorbankan itu adalah kambing kesayangannya. Bahkan kalau Habil itu tidur, maka si dombanya itu ikut tidur bersama dia. Sehingga sayangnya itu terasa sekali, seolah-olah itu adalah seperti adiknya sendiri. Begitulah kira-kira. Nah, disitulah nilai kemanusiaan yang akan menjadi ukuran seseorang. Apakah orang ini betul-betul berbakti kepada Allah ataukah tidak? Itu dilihat daripada sisi ini. Maka oleh karena itu kita pun di dalam melaksanakan ibadah kurban juga diukur dari jiwanya, dari ketakwaannya. Maka untuk itu Allah SWT telah menjelaskan bahwa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
yang sampai kepada Allah, yang sampai kepada Tuhanmu itu bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan kulitnya, tetapi yang diterima oleh Allah itu adalah walaki yanaluhut taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah jiwa takwamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka karena itu dari pelajaran ini dapat kita ambil satu pelajaran bahwa kalau kita ingin menunjukkan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hendaknya betul-betul pure. Apa yang ingin kita korbankan untuk Allah, apapun yang kita miliki itu untuk Allah, karena Allah telah menganugerahkan segala sesuatunya kepada kita itu tanpa hitung berapa jumlah yang sudah kita terima dari Allah. Tidak ada hitungannya. Sampai-sampai Allah bilang, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin merinci terhadap nikmat-nikmat Allah terhadap kalian, maka sudah barang tentu la tuhsuha, kalian tidak akan mampu untuk memerincikannya satu persatu. Ini saudara-saudara sekalian, maka untuk itu ini ukuran ketakwaan seseorang pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan korban itu. Maka jangan sampai kita ini salah niat. Korban itu bukan karena sapinya besar, bukan karena dombanya gemuk, bukan itu. Tapi kalau memang kita mampu untuk bisa berkorban dengan sapi yang besar, lebih bagus. Tetapi jangan sampai karena itu sehingga kita timbul kesombongan. Kita kemudian pamer kepada yang lain-lain. Jangan. Bahkan di beberapa pertemuan saya mendapatkan pertanyaan, dan pertanyaan ini sangat logis sekali. Pertanyaannya adalah, bagaimana seandainya seseorang tidak mampu membeli kambing, tidak mampu membeli domba, tetapi dia hanya mampu membeli seekor ayam. Apakah hal itu dibenarkan untuk berkorban? Saya tidak bisa memberi kepastian, karena itu hak Allah menerima atau tidak. Tetapi kita kembali kepada sejarahnya, bahwa sesungguhnya Allah menentukan korban itu adalah sebagai ukuran seseorang yang bertakwa kepada Allah dengan batas minimal, yaitu seekor domba. Makanya saudara-saudara sekalian, pertama kali kurban itu hanya seekor domba, bukan seekor sapi, bukan seekor unta, tapi domba. Itu aslinya. Nah, sekarang bagaimana masalahnya kok ada korban itu seekor sapi atau seekor unta? Itu perlu dilihat sejarahnya. Sejarahnya itu
apabila ditinjau dari segi manfaatnya, apabila sapi itu lebih manfaat bagi kehidupan sosial, maka tidak ada salahnya. Ini pertama. Yang kedua, sejarah daripada seorang muslim atau umat Islam berkorban dengan seekor unta atau seekor sapi itu karena ada sebab. Sebabnya yaitu, kalau tadi Pak Ustadz Imron menerangkan tentang bagaimana sejarah perkembangan Islam waktu itu. Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau di dalam sebuah perjalanan bersama-sama dengan para sahabat-sahabat dari daerah ke satu ke daerah yang lain. Maka tatkala beliau dalam perjalanan itu sampai kepada batas waktu datangnya hari kurban, maka beliau memerintahkan kepada sahabat-sahabat, ya, jadi carilah hewan kurban yang gampang kamu terima atau yang gampang kamu dapat. Tetapi untuk tidak memberatkan, maka seekor sapi, kalau memang didapati hanya seekor sapi, maka harganya tentunya lebih mahal daripada seekor domba. Maka seekor sapi itu bisa dipikul oleh 7 orang. Bisa dipikul oleh 7 orang. Begitu pula apabila yang didapat itu seekor unta, maka supaya meringankan beban daripada orang-orang mukmin dan muslim, maka seekor unta itu cukup dipikul untuk 10 orang, bukan 7 orang, 10 orang cukup. Tetapi di sini jangan kemudian diambil satu kesimpulan, kalau begitu unta untuk 10 orang, sapi untuk 7 orang. Bukan begitu. Tapi seandainya memberati umat Islam pada saat mau melaksanakan korban, maka seekor sapi itu bisa dipikul oleh 7 orang. Nah, berapaan? Itu pasti pertanyaan berikutnya. Berapaannya itu tergantung kelonggaran masing-masing. Sekarang misalnya ada seorang yang mampu atau punya uang 10 juta misalnya, sedangkan sapi itu harganya 15 juta upama, berarti kurang 5 juta. Nah, di situ yang lainnya boleh menggabungkan diri untuk membeli sapi itu. Sudah, saya punya uang 1 juta. Oh ya, sudah, kamu sini. Saya punya uang 500.000. Sini. Yang penting uang itu terkumpul sampai mencapai jumlah senilai harga sapi itu. Bukan kemudian sapi 10 juta, 15 juta, terus dibagi wong pitu, ketemunya berapa jutaan. Bukan begitu. Ya. Jadi ini yang seringkali kita dapati, sehingga kita melihat setiap ada panitia-panitia korban itu selalu begitu. Sapi nomor 1 itu anggota yang sudah masuk
1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Sapi nomor 2, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seolah-olah hanya itu. Padahal seorang, kalau memang Allah memberi golongan kepada dia, mampu membeli seekor sapi untuk berkorban, itu lebih utama. Kalau dia mampu. Tetapi yang dicontohkan di dalam syariat mulai Nabi Adam itu adalah domba itu, di samping ada penghasilan yang lain, yaitu hasil karya masing-masing, yaitu pertanian. Jadi kurban yang dilakukan oleh Qabil itu bukan domba, tetapi hasil pertanian. Ini yang harus kita pahami. Maka oleh karena itu, kalau begitu kita boleh kurban dengan beras atau dengan padi atau dengan gandum. Itu namanya kemunduran. Ya. Karena apa? Karena syariat itu sudah diterapkan dan kemudian sudah berjalan. Kemudian pada periode berikutnya, pada zaman Nabi Ibrahim, sudah tidak ada lagi kurban dengan menggunakan gandum, menggunakan jagung, menggunakan beras, tidak ada. Nah, jadi peristiwa ini perlu kita pahami bahwa peristiwa kurban itu mengalami revisi. Dalam istilah hukum agama, revisi itu bisa disebut dengan istilahnya nasakh, nasikh, dan mansukh. Ya. Jadi ada perubahan. Itulah yang pernah saya jelaskan berkali-kali kepada saudara-saudara, bahwa agama itu berisi tentang dua hal pokok. Pertama yaitu berisi tentang akidah. Yang kedua berisi tentang syariah. Kalau berisi tentang akidah, itu tidak ada perubahan sedikit pun. Akidah yang pertama, bahwa kita meyakini tiada Tuhan selain Allah, dan kita hanya beribadah kepada Allah, yaitu sudah. Itu akidah kita, tidak pernah berubah. Tapi sedangkan untuk persoalan syariah itu ada perubahan-perubahan berdasarkan atau sesuai dengan perkembangan zaman. Maka oleh karena itu, tentang puasa yang dulu pernah kita bahas, puasa dari masa ke masa itu juga mengalami perubahan-perubahan. Dan untuk itu Rasulullah masih mengakomodir, yaitu puasa pada zaman Nabi Adam. Makanya ada puasa 3 hari. Puasa apa namanya? Ayyamul Bid misalnya. Tetapi sifatnya bukan perintah wajib, tapi sifatnya sunnah. Jadi masih diakomodir oleh Nabi. Kemudian puasa 2 hari. Puasa apa itu? Selang-seling. Puasanya Nabi Daud. Itu mengakomodir. Bukan berarti menghapus total, tapi ada aturan yang lebih bagus lagi. Karena puasa perintah itu hanya jatuh pada puasa Ramadan. Ingat. Jadi selain Ramadan itu tidak ada puasa yang diperintahkan secara wajib. Semuanya selain daripada Ramadan itu sifatnya tatawwu, yaitu puasa sunnah. Itu ya, itu supaya paham. Makanya pada pagi hari ini kita mencoba untuk membahas ulang tentang
kurban pada masa Nabi Adam. Seperti itu modelnya. Dan motivasi yang pertama yaitu Allah ingin melihat siapa di antara mereka yang bersyukur kepada Allah. Antara Qabil dan Habil, siapa yang bersyukur? Nah, ternyata dari kedua putra itu sangat berbeda sekali. Kalau si Habil diperintah berkorban dan dia memilih hewan korbannya, dipilihkan yang terbaik. Sementara si Qabil sendiri memilihkan dari hasil pertaniannya, dipilihkan yang jelek-jelek. Itulah makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima, yang lainnya tidak diterima. Itu sedikit saudara kita supaya tahu. Baiklah saudara-saudara sekalian. Kemudian dari segi pelaksanaan pada zaman Nabi Adam itu dilaksanakan sebagaimana zaman Nabi Muhammad, yaitu tempat korban itu sudah ditentukan. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan bahwa korban itu harus dilakukan di mahillah, di tempat pengorbanan. Dan saudara, perlu saya ulang kembali bahwa korban itu ada dua macam korban. Ada korban yang diperintah secara wajib dan ada korban yang diperintah secara sunnah. Ingat saudara-saudara, apa korban yang diperintah secara wajib? Masih ingat? Ada yang ingat? Tidak ada. Ya sudah. Korban yang diperintah secara wajib itu adalah korban yang berkaitan dengan ibadah haji. Ya, ibadah yang berkaitan dengan haji. Kalau tadi Ustaz Imran juga menerangkan bagaimana perjalanan umat Islam dari masa ke masa, dan kemudian di sana Rasulullah menyampaikan bahwa setan itu sudah merasa putus asa terhadap manusia, karena bagi manusia yang kemudian sudah hijrah ke Madinah itu pengaruh setan sudah hampir hilang, sehingga tidak ada pengaruh sedikit pun setan bagi manusia. Yang maunya setan itu selalu diagung-agungkan, setan itu selalu dipuji-puji, dipuja-puja dan disembah-sembah. Tapi sejak itu kemudian Allah menempatkan iman di dalam hati orang Islam itu. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim wa karraha ilaikumul fusuqa
wal isyan. Itu Allah mengatakan. Jadi manusia ini sudah diberi oleh Allah rasa cinta kepada iman. Dan iman itu kemudian disematkan di dalam hati manusia itu menjadi perhiasan, menjadi sebuah keindahan. Makanya orang Islam itu mesti mencintai kebenaran, mencintai keimanan, dan sangat tidak menyukai terhadap kefasikan dan juga kemaksiatan. Di situ saudara-saudara sekalian, maka oleh karena itu setan itu sudah merasa berputus asa. Tetapi setan di mana dulu? Bukan semua setan. Ini maksudnya adalah setan karena mereka berusaha kepingin menguasai tentang keislaman yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW itu. Makanya dia kepingin supaya orang-orang atau manusia-manusia ini selalu berpecah belah. Makanya tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Imran mengatakan ada Zionis. Dan ini kita harus tahu. Kenapa sekarang ini malah banyak orang-orang yang membenci kepada Islam? Bukan orang-orang di Jazirah Arab, tapi orang-orang yang di luar Jazirah Arab, termasuk orang Islam yang ada di Indonesia. Itu banyak orang Islam yang tidak suka kepada Islam. Bahkan mereka menyebutkan dengan julukan kadrun. Apa kadrun itu? Kadrun itu kadal gurun. Jadi ini saudara-saudara sekalian. Dan Zionis itu adalah gerakan politik internasional dari kaum Yahudi. Inilah yang kepingin merusak Islam itu di situ. Jadi agamanya agama Yahudi, tetapi politiknya politik Zionis. Jadi Zionis itu adalah gerakan politik kaum Yahudi. Nah, kenapa kok mereka ini dinamakan dengan kaum Zionis? Zionis itu sebenarnya adalah nama sebuah komunitas orang-orang Yahudi yang karena perilakunya tidak baik, makanya dia sangat dibenci oleh masyarakat kebanyakan, sehingga mereka merasa tidak kerasan bersama hidup dengan di masyarakat itu. Maka mereka menyendiri, mencari tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari keramaian masyarakat, yaitu di sebuah pegunungan yang namanya Pegunungan Zion. Nah, mereka-mereka yang menempati wilayah dataran tinggi Zion itu, itulah yang mereka sebut dengan kaum Zionis. Jadi pikirannya itu sudah pikiran nggak bagus. Dengan siapa saja nggak cocok. Dan ini kemudian dikembangkan dan diteruskan oleh kaum-kaum yang berfaham barbar atau barbarisme. Jadi orang yang sudah tidak mengenal lagi aturan-aturan, tidak punya unggah-ungguh, pokoknya saya mau harus berhasil.
Ini saudara-saudara yang kadang-kadang kita ini kurang paham. Itulah sebabnya kenapa saya sering mengatakan kita jangan anti Israel, karena orang Zionis makin senang kalau kita orang Islam ini anti dan benci kepada Israel. Karena memang sesungguhnya mereka sendiri yang kepingin menghancurkan nama baik dari Israel itu. Karena kita semua tahu bahwa Israel itu adalah nama nabi kita, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dijuluki oleh Allah namanya Israel. Nah, Yakub itu adalah putra daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak itu adalah putra dari Nabi Ibrahim. Jadi Israel itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yakub itu juga menyebarkan Islam. Ajaran yang diajarkan kepada anak cucunya juga ajaran Islam. Maka oleh karena itu Yakub berpesan kepada putra-putranya tatkala dia mau meninggal, mau mati itu dipesan, ditanak dulu. Ya baniya ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak cucuku, apa yang akan kalian sembah kalau aku sudah mati, sudah tidak ada? Mereka mengatakan, na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak menyembah siapapun, Pak. Kami hanya menyembah kepada Tuhan daripada nenek moyangmu, yaitu Mbah Ibrahim, Mbah Ismail, Mbah Ishaq, yaitu ilahan wahidan, yaitu Tuhan yang esa itu. Dan wa nahnu, dan kami semua ini nanti lahu muslimun, akan tunduk dan patuh kepada aturan Tuhan itu. Karena itu Israel itu adalah nabinya orang Islam juga, walaupun periodisasinya bukan periode zaman Nabi Muhammad, tetapi ajaran yang dikembangkan oleh Israel adalah ajarannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itulah cikal bakal yang menancapkan tonggak sejarah agama Islam di bumi kita ini. Jadi Ibrahim itu pertama kali yang menerima tongkat perintah, tongkat komando tentang Islam itu dari Allah. Ini sudah kita terangkan berkali-kali di pelajaran-pelajaran tahun yang lalu. Tapi supaya mungkin bisa diingat kembali, silakan dilembari di surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 131 sampai dengan 133. Silakan. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب
يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Monggo. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Ia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memberikan agama itu untukmu, maka janganlah kamu mandi kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat kau akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ya. Jadi Yakub yang dijuluki dengan Israel itu adalah penyebar Islam, dan Zionis itu adalah kaum yang anti kepada Islam. Merekalah yang berusaha kuat untuk memadamkan cahaya Islam ini. Maka oleh karena itu barangkali tidak berlebihan kalau Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Dajjal itu nanti tidak akan mampu memasuki wilayah baik di Madinah maupun di Mekah, karena memang seolah-olah Allah sudah memasang benteng agar tidak dimasuki oleh dua pengaruh raksasa ini, yaitu pengaruh Zionis. Karena mereka ini diikuti gerakannya oleh kaum barbar, kaum yang hidup dengan bebas, tanpa aturan, tanpa undang-undang. Siapapun yang mau menuruti kemauan, itulah yang akan mereka lakukan. Bahkan oleh para mufassir diterangkan bahwa kaum barbaris itu Allah menyebutkan dengan istilah lain, yaitu dengan istilah Ya'juj dan Ma'juj. Ini penafsiran. Kebenarannya wallahu a'lam. Karena apa? Karena kriteria dan karakter daripada Ya'juj dan Ma'juj itu tidak jauh berbeda dengan kaum barbaris, tidak berbeda jauh dengan kaum Zionis, dan sangat erat kaitannya dengan nafsu angkara yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Saudara-saudara sekalian, maka untuk itu kita perlu menambah wawasan ini agar jangan sampai kita ini tidak mengerti sama sekali
bahwa dunia internasional ini selalu mengincar terhadap kelemahan dan kelengahan umat Islam untuk dihancurkan. Makanya kita jangan lemah, kita jangan lengah, agar kita tidak dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan Zionis. Allah masih menolong umat Islam dengan beberapa kali adanya pengerusakan yang dilakukan oleh mereka dalam rangka menghancurkan Palestina. Allah masih menjaga, tapi sangat tergantung dari umat Islam sendiri, apakah dia lemah dan lengah atau tidak. Kalau umat Islam tetap siaga, ingin membela dan membentengi Palestina, maka insya Allah Allah masih akan menolong pada kita. Tapi kalau tidak, barangkali Allah sudah melepaskan pertolongannya, tidak tahu akan hancur ataupun tidak. Dan itulah nanti saat-saat akan dekat dengan datangnya hari kiamat. Saudara-saudara sekalian, maka oleh karena itu di dalam persoalan ini, maka mari kita lihat kemudian kurban pada masa Nabi Ibrahim. Kita tahu semua bahwa Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan istilah berkorban. Nabi Ibrahim hanya diperintah anakmu sembelih. Itu. Kenapa kok begitu? Kok kejam sekali? Bahwa seolah-olah Allah itu mengajari nabinya untuk berbuat atau bersikap kejam. Kenapa seorang anak harus disembelih? Saudara-saudara sekalian, hari ini kita kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah di surat ke-37, yaitu surat apa itu? As-Saffat ayat 100, coba dibuka. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. Ya. Terus ayat berikutnya. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah kau akan mendapatimu termasuk orang yang sabar. Ya, itu kronologi jauh sebelum Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim ini mengalami kecemasan
di mana pada saat dia menginjak usia tua, itu nanti bagaimana generasi yang akan melanjutkan perjuangannya. Perjuangan dari memperjuangkan agama, yaitu akidah dan tadi itu loh, akidah dan akidah dan tadi kan isinya dua, agama itu ada dua kan, ada akidah, ada syariah, jangan lupa. Iya, akidah dan syariah, jangan lupa. Kalau akidahnya tidak boleh berubah, kalau syariahnya bisa berubah, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Ingat-ingat itu. Dan ini sudah berjalan sesuai dengan masanya dan ditutup pada zaman Rasulullah, bahwa setelah Rasulullah ini tidak ada perubahan lagi tentang syariat. Ingat-ingat. Makanya yang kurban domba ya harus domba. Tidak boleh kembali pada zaman Nabi Adam, korbannya harus hasil pertanian, nggak boleh. Itu setelah Allah menurunkan di dalam surat Al-Ma'idah, surat kelima ayat 3, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang terkam binatang buas, kecuali yang sampai kau sembelih. Dan diharamkan pula yang sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula berkombinasi dengan asnam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah padaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, itu finalisasi terhadap agama Islam, terhadap syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita tidak boleh berpikiran tadi, apakah kira-kira kalau orang ingin korban dengan sekarung jagung misalnya, seperti pada masa Nabi Adam, itu tidak bisa, karena Allah sudah bilang, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina. Ini dari segi syariatnya. Kalau dari segi akidahnya, sejak awal sampai akhir tidak ada perubahan, yaitu Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidahnya. Maka oleh karena itu kalau ada orang ingin merubah
dari ajaran-ajaran agama ini, baik syariatnya maupun akidahnya, itu jelas-jelas berarti orang itu anti-Islam. Sekali lagi, bahwa orang tersebut adalah orang yang anti-Islam, walaupun dia mengaku dirinya sebagai seorang Muslim. Karena agama itu adalah milik Allah. Agama itu datangnya dari Allah. Agama itu adalah wad'un ilahiyun sa'iqun lidzabil uqulis salimah ila ma fihi salahum fid dunya wa falahuhum fil akhirah. Itu agama, bukan karangan manusia, bukan aturan manusia. Itu aturan ilahi, aturan Tuhan. Kita ini sebagai makhluk harus mengikuti aturan ilahi. Jangan kemudian diwalik, malah Allah disuruh mengikuti aturan manusia. Itu yang namanya akal terbalik. Kalau ada istilah ngabalin, Ali Mukhtar mengatakan akal sungsang, ya, itu termasuk itu orang yang kepingin mengatur aturan Allah untuk mengikuti aturan manusia, ya itulah yang namanya akal sungsang. Nah, oleh karena itu kita jangan berpikir seperti itu. Sejak semula Nabi Ibrahim sudah diingatkan oleh Allah, Aslim, kon gelem manut tunduk kepadaku. Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin. Saya akan tunduk dan patuh kepada Rabbul Alamin. Begitu. Makanya orang Islam itu harus patuh dan tunduk kepada aturan Allah, pada aturan Rabbul Alamin. Jangan Allah disuruh tunduk pada manusia. Manusia ini loh punya apa? Walaupun kita ini bernegara Republik Indonesia, ini negaranya siapa? Pulau yang kita tempati ini pulaunya siapa? Air yang kita minum setiap hari itu airnya siapa? Mestinya mikir ngono mesti ini. Jangan diwolak-walik. Allah malah disuruh mengikuti kemauan manusia. Allah bisa menuruti kemauan manusia dengan cara berdoa. Makanya Allah memberikan pintu keluarnya. Kalau kamu punya maksud sesuatu, mintalah kepadaku. Ud'uni, mintalah kepadaku. Astajib lakum, saya akan memenuhi keperluanmu itu. Asalkan wal yastajibu li wal yu'minu bi, asalkan kamu juga harus memenuhi aturan-aturanku dan harus beriman kepadaku. Jangan diwolak-walik, saya harus beriman kepadamu. Jangan, saya harus nurut kepadamu. Walik, mestinya kamulah yang harus nurut kepadaku. Nah, saudara-saudara, jadi motivasi yang pertama, karena Allah menghadap kepada Allah, Nabi Ibrahim menghadap kepada Allah. Saat itu dia sangat kesepian sebagai seorang tua yang belum punya putra, ya, dan itu atas berkat saran dan prakarsa daripada istrinya, yaitu Siti Sarah, yang kemudian dia nikah dengan
seorang gadis yang bernama Hajar, dan tidak lama kemudian Hajar setelah nikah dengan Ibrahim, maka Allah memberi karunia seorang putra yang diberi nama siapa? Ismail. Alangkah bahagia, alangkah gembiranya Ibrahim, dan alangkah besarnya nikmat yang Allah berikan kepada Ibrahim. Maka oleh karena itu, untuk menguji Nabi Ibrahim, maka diperintahkannya juga kepada Nabi Ibrahim nanti, apabila sudah dewasa, anakmu harus kamu sembelih. Itu diuji. Dan itu benar, karena setelah Ibrahim mengatakan aslamtu lirabbil alamin, saya menyerah dan patuh kepada Rabbul Alamin, maka Allah menguji. Ini pun sebagai pelajaran kita. Semenjak kita ini menyatakan sebagai orang beriman, sebagai orang yang muslim, itu nanti akan diuji keislaman kita, diuji keimanan kita. Dan itu pun juga sudah diterangkan oleh Allah di dalam surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3. Allah menyebutkan, ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dosa. Iya. Disitulah Allah sudah menjelaskan supaya tidak kaget, supaya tidak heran, kenapa justru orang yang beriman yang lebih banyak diuji oleh Allah. Jangan diwalik. Seringkali kita itu mengeluh, lah ya saya ini kan sudah percaya kepada Allah, yang diperintah sudah saya jalankan, disuruh puasa sudah saya lakukan, disuruh sholat sudah saya jalankan, tapi kenapa kok saya selalu diuji oleh Allah? Ini yang harus kita pahami. Justru semenjak kita mengucapkan syahadat kita, mengakui keesaan Allah, kita menerima keimanan terhadap Allah, maka sejak itu kita sudah siap menerima ujian-ujian dari Allah. Sehingga dengan ujian-ujian itu Allah nanti akan menilai, fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah akan melihat siapa di antara kalian ini yang betul-betul beriman dan siapa yang pernyataan imannya itu hanya dusta belaka. Disitulah endingnya nanti kita ketahui siapa orang yang beriman dan siapa yang bukan orang yang beriman. Saudara-saudara, nanti di dalam penjelasan ayat ini nanti akan kita lihat di ayat kelima, ayat 6 dan ayat 7 nanti insya Allah, ya, di mana orang yang dikatakan Allah orang yang imannya hanya bohong belaka, dan siapa orang yang dianggap betul-betul beriman. Itu diterangkan oleh Allah di ayat berikutnya.
Nah, saudara-saudara sekalian, maka oleh karena itu pada waktu Nabi Ibrahim sudah menikah dengan Hajar dan kemudian Ibrahim sudah mendapatkan seorang putra, bahkan putra yang disebut oleh Allah yaitu dengan anak yang halim, bi ghulamin halim, anak yang penuh pengertian. Jadi orang anak penyantun itu artinya anak yang penuh pengertian, tidak pernah membantah apa yang diperintah orang tuanya dilaksanakan. Itu adalah anak yang halim. Maka oleh karena itu tatkala Allah sudah sampai masanya setelah menempatkan anak dan istrinya itu di sekitar Baitullah Ka'bah, maka pada masanya Ibrahim disuruh menjenguk anak dan istrinya yang waktu itu ditinggalkan di sekitar atau di sisi Baitullah Ka'bah itu. Nah, di dalam perjalanan itulah, dalam rangka mencari keberadaan istri dan anaknya itu, Allah mewahyukan kepada Ibrahim agar nanti kalau mereka bertemu dengan anaknya, maka diperintah untuk menyembelihnya. Ini sebagai rentetan kelanjutan ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana yang diterangkan di ayat 124 di surat Al-Baqarah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Monggo. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Iya. Jadi setelah Nabi Ibrahim menyatakan sumpah setia kepada Rabbul Alamin, maka Ibrahim pun tidak terlepas dari ujian yang Allah berikan dengan perintah-perintah yang berat-berat. Dan ternyata Ibrahim fa'atammahun, Ibrahim berhasil melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Nah, setelah terbukti bahwa Ibrahim itu menjalankan ujian dengan sempurna, barulah kemudian Allah menurunkan SK, yaitu Ibrahim diangkat sebagai pemimpin bagi umat manusia. Jadi ini ja'iluka linnasi imaman, saya menugaskan kamu Ibrahim menjadi imaman, menjadi pemimpin, menjadi pemuka linnas bagi manusia. Maka oleh karena itu Ibrahim ini adalah pembuka pintu Islam semenjak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dikatakan Ibrahim itulah yang pertama kali menyebutkan Islam bagi agama Allah ini. Yang sebelumnya Allah sendiri belum menyebutkan Islam. Tetapi tatkala
Ibrahim ditanya oleh Allah, aslim, kamu mau menerima Islam Ibrahim? Ibrahim mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, saya selalu tunduk dan patuh kepada Rabbul Alamin. Itulah saudara-saudara sekalian. Maka kemudian setelah waktu berlalu, Ibrahim melaksanakan perintah untuk menyembelih putranya, dan mereka sudah siap melaksanakannya, yang dimana tempat yang dimaksud adalah mahillah, tempat penyembelihan kurban. Maka saat itu Ibrahim mengajak kepada Ismail untuk melaksanakan perintah Allah tadi. Ismail tidak membantah, Ismail tidak merasa keberatan, walaupun dia sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya, bahwa dia akan disembelih oleh ayahnya sendiri. Tapi Ismail malah memberikan support, memberikan dukungan kepada bapaknya. Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini adalah contoh teladan pemimpin-pemimpin yang pilihan. Justru kalau ada pemimpin-pemimpin pilihan yang memberikan support, dukungan terhadap perbuatan-perbuatan yang tujuannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan kepatuhan dan ketaatan, itulah yang seharusnya dipilih menjadi pemimpin. Bukan malah pemimpin-pemimpin yang seringkali nyinyir, perkataannya malah mencemooh, menyindir. Saudara-saudara, saya teringat pada salah seorang, tapi tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi sekarang masih hidup. Dia ini pernah menyampaikan unek-unek hatinya tentang Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, kalau begitu Nabi Ibrahim itu nabi yang congok. Saya tanya, apa-apa? Nabi Ibrahim itu nabi yang congok. Lah kok bisa? Lah habis orang hanya mimpi saja disuruh nyembelih anaknya kok kemudian dilaksanakan. Kan congok. Saudara-saudara, perlu Anda ketahui bahwa dia ini adalah seorang sarjana. Dia adalah lulusan dari Universitas Islam di Surabaya ini, yaitu IAIN waktu dulu. Nah, kemudian ya sambil berkelakar, ya saya jawab, ya ndak, bukan Ibrahim yang congok, tapi kamu yang congok. Gitu. Kenapa kok saya katakan kamu yang congok? Karena kamu bodoh, tidak ngerti. Nabi Ibrahim itu bukan sembarangan bermimpi terus dilaksanakan, itu enggak. Kamu tahu enggak bahwa mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Kamu ngerti enggak? Gak ngerti, ya itu congokmu. Karena dia enggak ngerti. Makanya kalau kamu enggak ngerti, jangan bilang Nabi Ibrahim itu congok. Justru kamu yang congok. Karena Ibrahim itu tahu posisinya. Dia mendapatkan mimpi dari Allah untuk diperintah menyembelih Ismail itu adalah wahyu. Makanya mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Maka oleh karena itu ajaran-ajaran nabi, para nabi itu sebagian banyak juga diterima melalui mimpi-mimpi.
Gitu. Maka karena itu jangan bilang bahwa Nabi Ibrahim itu congok. Justru Ibrahim itu seorang yang betul-betul sadar akan kewajiban dan sadar akan terima kasih atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Itu saudara. Kemudian setelah itu maka mereka siap melaksanakan korbannya, yaitu di ayat berikutnya, falamma aslama wa tallahu lil jabin fanadaina ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Monggo. Jadi falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala Ibrahim dan Ismail aslama itu menyerah, patuh, tunduk, ingin melaksanakan perintah tadi, dan watallahu lil jabin, dan Nabi Ibrahim sudah menempelkan keningnya, pelipisnya pada batu yang rata, lil jabin, dan sudah siap menggorokkan pedangnya ke leher Ismail. Maka saat itulah fanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Hei Ibrahim, stop, jangan teruskan. Itu sudah bukti yang cukup bahwa kamu benar-benar melaksanakan impianmu. Dan untuk itu wafadainahu bidibkin adim, sebagai penggantinya wafadaina, jadi kami bayar fidyah. Wafadaina itu fidyah, jadi tak tebus, sebagai pengganti bidibkin adim, dengan sembelihan yang agung. Ini kembali kepada peristiwa kurbannya si Habil, yang mana kurbannya Habil diterima oleh Allah. Di saat itu kurbannya si Habil itu dibawa oleh malaikat dengan peristiwa seolah-olah si kurbannya Habil itu disambar oleh petir, seolah-olah. Padahal sebenarnya menyambar itu bukan menyambar menghancurkan, tapi menyambarnya itu mengenai korbannya itu. Kemudian si korbannya Habil dibawa naik ke langit. Dan kemudian menurut riwayat hadis disebutkan bahwa riwayat korbannya si Habil yang dibawa oleh malaikat tadi itu kelak nanti akan diturunkan kembali ke bumi ini untuk dijadikan sebagai korbannya Ibrahim, sebagai pengganti daripada Nabi Ismail. Begitu. Oke. Jadi itu saudara-saudara sekalian, supaya kita ini tahu alur ceritanya, alur kisahnya, agar kita ini tidak bingung walaupun sudah lama kita melakukannya, tapi mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Nah, berbeda lagi dengan korban pada zaman Nabi Muhammad. Korban pada zaman Nabi Ibrahim belum ada aturan-aturan seperti yang sekarang ini diatur oleh Allah. Misalnya, wal budna ja'alna lakum min sya'airillah, belum ada. Bahwa hewan korbanmu yang sudah
kamu sembelih, maka apabila sudah mati, maka bagilah hewan itu 3 manfaat. Pertama, wa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau sudah mati, sudah roboh, maka fakulu minha, makanlah sebagian dari kambing itu, dari korbanmu itu. Yang kedua, wa'imul qani, jangan lupa orang-orang yang enggak minta tapi seneng nek dikei kek ono, tetangga, pejabat-pejabat yang mungkin seneng nek dikei kek ono. Dan juga yang ketiga, wal mu'tar, yaitu orang yang memang datang menyampaikan maksud untuk meminta daging kurban. Iku yo kek ono jatah, aja sampai gak keduman. Bawang kampung, bawang 10, bawang 20, entah orang 100, biasanya itu membutuhkan kayak ono. Itu manfaat. Tapi pada zaman Nabi Ibrahim belum ada. Karena itu baru istilahnya korban tunggal, yaitu sebagai tebusan bagi Nabi Ismail. Itulah saudara-saudara sekalian. Maka saya rasa untuk masalah ini kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Memang sesungguhnya masih banyak hal yang ingin disampaikan, tapi karena waktu sudah sangat mendesak, ini sudah jam 9:30. Oke, mohon maaf. Makanya kita cukupi dulu kajian kita pada siang hari ini, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.